Perjalanan kami mulai dari Pulau Bali, menyeberangi Selat Lombok dan Selat Alas, hingga akhirnya tiba di Pelabuhan Pototano, gerbang masuk Pulau Sumbawa. Dari pelabuhan, kami berkendara sekitar 1 jam, menyusuri jalur pesisir eksotis dengan panorama laut biru dan perbukitan yang memanjakan mata. Kami menuju sebuah pulau kecil di pesisir utara Pulau Sumbawa yang terhubung oleh jalan lurus sejauh 3 km yang membelah lautan. Selamat datang di Pulau Bungin, sebuah daratan unik buatan suku Bajo yang dinobatkan sebagai pulau terpadat di dunia. Di atas Pulau Karang seluas 8,5 hektar ini, ribuan jiwa hidup berdampingan dalam harmoni rumah-rumah panggung yang rapat. Keindahan tempat ini kian lengkap dengan pesona laut hijau kebiruan dan kelezatan kuliner ikan laut segar langsung dari lesehan apung di tengah laut. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Kami berangkat bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Perjalanan dimulai ketika hari menjelang sore. Arus lalu lintas ramai lancar ketika kami menuju Pelabuhan Padang Baik. Gemerlap neon box serta cahaya lampu jalanan seolah menyambut tenang kedatangan kami di kawasan pelabuhan. Biaya penyeberangan untuk kendaraan pribadi adalah sebesar 1,2 juta rupiah. Tiket bisa dibeli di aplikasi Verizy atau pada konter penjualan tiket online di sekitar pelabuhan. Sekitar jam 8 malam, kami masuk ke kapal feri. Kami diarahkan untuk parkir di dek kedua. Selepas memarkir kendaraan, kami segera menuju ke ruang penumpang. Jumlah penumpang yang tidak terlalu ramai memudahkan kami untuk mencari tempat beristirahat. Kami segera membuka bekal makanan, lalu menikmati makan malam sembari mendengarkan alunan lagu dari pengamen. Setelah semua kendaraan masuk, kapal siap berlayar. ABK nampak sibuk menarik jangkar. Tepat jam 10 malam, kapal bergerak perlahan meninggalkan Pulau Bali. Lama penyeberangan menuju Pulau Lombok sekitar 4,5 hingga 5 jam. Waktu tersebut kami gunakan untuk beristirahat, hingga akhirnya kapal bersiap merapat di Pelabuhan Lembar. ABK bersiap untuk melepaskan jangkar. Penumpang dipersilakan untuk kembali ke kendaraan. Sekitar jam 3 subuh, kapal bersandar sempurna di Pulau Lombok. Kendaraan keluar satu persatu. Kami kembali melanjutkan perjalanan darat menuju Pelabuhan Kayangan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 jam perjalanan. Akhirnya sekitar jam 5 pagi, kami tiba di pelabuhan. Pelabuhan Kayangan terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan ini merupakan gerbang utama yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa melalui lintasan penyeberangan Kayangan Pototano yang melintasi Selat Alas.
Rute ini menjadi salah satu jalur transportasi laut tersibuk di kawasan Indonesia Timur. Pelabuhan Kahyangan beroperasi selama 24 jam dengan layanan kapal feri yang berangkat secara bergantian. Waktu penyeberangan menuju Pelabuhan Pototano di Pulau Sumbawa umumnya berkisar 1,5 hingga 2 jam dengan biaya penyeberangan untuk kendaraan pribadi senilai Rp575.000. Setelah kendaraan masuk ke kapal, kami segera mencari tempat duduk. Sejenak kemudian, kami menikmati suasana pelabuhan dari atas kapal, hingga akhirnya kapal bergerak perlahan meninggalkan Pulau Lombok. Pemandangan begitu indah. Gugusan pulau berlatar gagahnya Gunung Rinjani seolah mengantarkan perjalanan kami. Dua jam berlayar, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Pototano. Pelabuhan Pototano merupakan gerbang utama Pulau Sumbawa bagian barat. Yang membuat Pelabuhan Pototano istimewa bukan hanya fungsinya, tetapi juga keindahan alamnya. Saat kapal bersandar, penumpang akan disambut hamparan laut berwarna hijau kebiruan, deretan bukit yang mengelilingi pelabuhan, serta gugusan pulau-pulau kecil. Tak heran jika banyak orang menyebut Pelabuhan Pototano sebagai salah satu pelabuhan dengan panorama terindah di Indonesia. Keluar beberapa ratus meter dari area pelabuhan, kita akan melintas di Desa Pototano. Desa Pototano merupakan sebuah desa di Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Letaknya sangat strategis karena menjadi lokasi Pelabuhan Pototano. Mata pencarian masyarakat Desa Pototano cukup beragam. Selain bekerja di sektor transportasi dan jasa pelabuhan, banyak warga yang menggantungkan hidup pada pertanian, perkebunan, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM yang mendukung aktivitas ekonomi di sekitar pelabuhan. Di desa ini, kami mulai menjumpai hewan ternak warga yang dibiarkan lepas mencari makan. Ini merupakan pemandangan yang biasa di Pulau Sumbawa. Ayahku memacu kendaraan. Kami semua sangat menikmati perjalanan. Jalanannya mulus, lalu lintas yang tidak terlalu ramai, serta ditemani mentari yang kian meninggi membuat perjalanan begitu mengasihkan. Jalan raya dari Pelabuhan Pototano menuju Sumbawa Besar merupakan salah satu jalur darat paling indah di Pulau Sumbawa. Begitu meninggalkan pelabuhan, kita akan disuguhi panorama laut biru yang membentang di sisi jalan. Sementara deretan bukit bergelombang menghiasi sisi lainnya. Pada musim hujan, bukit-bukit berubah menjadi hamparan hijau yang menyegarkan. Sedangkan di musim kemarau, tampil dengan warna keemasan yang khas dan eksotis. Di beberapa titik, kami sengaja berhenti sejenak untuk menerbangkan drone atau sambil mengambil foto. Perjalanan terus berlanjut ke arah timur. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah Pulau Bungin, pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia.
Dari Pelabuhan Pototano, waktu tempuhnya sekitar 1 jam perjalanan. Setelah melintas sekitar 25 km di jalur Sumbawa Bima, lampu penunjuk arah mengarahkan kami untuk berbelok kiri. Kami melintasi jalanan desa dengan pemandangan di kiri dan kanan berupa perkebunan dan perumahan warga dengan berbagai macam aktivitas mereka. Semakin dekat dengan destinasi, panorama alam makin indah. Kami benar-benar melintas di pinggir pantai. Hingga akhirnya, kami memasuki Pulau Bungin. Keunikan pertama pulau ini adalah kita bisa mengunjungi sebuah pulau tanpa harus naik perahu. Itu karena Pulau Sumbawa dan Pulau Bungin dihubungkan oleh jalan yang membelah lautan sepanjang 3 km. Pulau Bungin, pulau terpadat di dunia. Desa Pulau Bungin. Pulau Bungin dihuni oleh suku Bajo, sebuah etnis pelaut ulung yang berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka menempati tempat ini diperkirakan mulai tahun 1812. Dahulu, tempat ini hanyalah sebuah gundukan pasir kecil atau hamparan pasir putih di tengah laut yang dalam bahasa Bajo disebut Bubungin, yang berarti tumpukan pasir putih di tengah lautan. Karena lahan sangat terbatas, mereka memiliki tradisi unik, yaitu memperluas daratan dengan cara mengumpulkan batu karang mati dari dasar laut, menumpuknya di tepi pulau, kemudian menjadikannya fondasi untuk membangun rumah. Tradisi ini terus dilakukan secara turun-temurun sehingga luas Pulau Bungin semakin bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan hingga kini, ketika seorang pemuda hendak menikah, salah satu bentuk gotong royong masyarakat adalah membantu menyediakan lahan baru melalui penimbunan menggunakan karang mati. Pulau Bungin dikenal sebagai salah satu pemukiman terpadat di dunia. Luas pulau ini sekitar 8,5 hektar. Jumlah penduduknya berkisar 3.000 hingga 5.000 jiwa. Mayoritas masyarakat Pulau Bungin bekerja sebagai nelayan. Sebagian warga juga membudidayakan ikan menggunakan keramba, berdagang hasil laut, menjadi pengopol ikan, membuka warung dan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta wisatawan yang datang. Dikirim kemana, Pak? Kirim ke Bali juga, Pak, ya? Oh, enggak, Pak. Buat apa, Ibu? Wah, enak ini. Tahu bukan di laut.
Berarti ibu memang lahir di sini, besar di sini. Iya. Berkeluarga juga sama orang sini. Iya. Sudah punya anak, Pak. Sudah punya anak. Anak sudah bekerja. Iya, bisa. Nelayan, Pak. Nelayan. Jadi sebagian besar masyarakat hidup di sini mata pencahariannya nelayan. Ya? Nelayan. Nelayan. Orang Bungin rata-rata begitu, Pak. Kami tiba di Pulau Bungin bertepatan dengan jam makan siang. Setelah sempat jalan-jalan sejenak di sekitar pulau, kami bersiap menuju lesehan apung. Dia ke sini. Lesehan apung ini bukan sekedar rumah makan biasa, melainkan sebuah bangunan terapung yang berdiri di atas laut. Dari dermaga Pulau Bungin, pengunjung harus menyeberang menggunakan perahu sekitar 5 menit. Keunikan utama tempat ini adalah seluruh area makan berada di atas perairan yang tenang. Bangunannya memanfaatkan rangka apung dan di bawah lantainya terdapat keramba untuk membudidayakan berbagai jenis ikan. Dengan konsep ini, restoran sekaligus berfungsi sebagai tempat pembesaran ikan. Kami segera memesan menu favorit. Setelah menunggu sejenak, makanan pun datang. Kami menikmati makan siang bersama. Makan siang yang begitu nikmat tidak hanya karena menu ikan segar yang baru ditangkap di keramba, namun juga karena keindahan alam sekitarnya. Memandang hamparan laut biru yang dihiasi oleh gugusan pegunungan dari tengah Pulau Bungin dengan segala keunikannya.